Pagi menjelang siang ini saya mendapat kehormatan dari beliau untuk hadir acara peresmian Musalla As-Sa'adatain, yang tadi beliau sudah jelaskan bagaimana musalla ini dan apa saja kegiatannya, termasuk apa yang beliau baca. Beliau ini termasuk min al-afdhad al-qala'il memang ya. Biasanya orang yang terkenal ngaji kitabnya tekun itu dari pondok salaf, pondok rombeng gitu ya. Nah, tapi beliau ini menarik ya, dari pondok modern Gontor, tapi ngaji kitabnya sanadnya luar biasa. Dan ini jarang sekarang. Ya, sampai baca kitab hatam, ini sudah mulai jarang, apalagi di Jakarta. Ya, karena masyarakat kita sekarang memang kecenderungannya itu ngaji senangnya mulai instan. Dulu orang Betawi itu kan kalau ngaji datang ke rumah muallim, di pesantrennya, di masjid bawa kitab hatam, sehingga orang Betawi walaupun tidak pesantren seperti orang-orang Jawa itu alim-alim. Makanya Muallim Syafi'i Hadami, kalau tadi beliau memuji guru kami Kiai Sahal Mahfud, maka Kiai Sahal, Kiai NU itu hormat sekali dengan Muallim Syafi'i Hadami, dan sebagai tokoh NU yang sampai wafat menjadi Rais Syuriah PWNU Jakarta. Saya kecil di pondok itu, beliau ini al-maghfurlah Muallim Syafi'i Hadami termasuk ya mimman yusharu ilaihi bil banan. Kalau kata orang Arab, mimman yusharu ilaihi bil banan, orang yang disebut-sebut orang itu. Di Betawi katanya ada kiai unik, nggak mesantren, nggak pernah mukim di Mekah, tapi alim ngarang kitab Tawdihul Adillah. Ya. Kalau ada yang dari luar negeri alim, orang bilang agak wajar. Kalau ada orang agak mesantren, orang agak wajar. Ya. Ya. Ini orang nggak pernah mesantren, malah kerja di RRI, kan begitu beliau ya. Kerja di RRI itu jadi alim luar biasa. Saya sudah mengenal nama beliau ini Muallim Syafi'i Hadami waktu saya kecil, karena ayah saya itu dulu dimintai tolong oleh Muallim Syafi'i Hadami menjadi editornya kitab Tawdihul Adillah, tanya jawab hukum yang beliau asuh di radio Cendrawasih. Cuma ayah saya dulu ngajarnya bacanya tafsir Munirnya Syekh Nawawi, kakek buyut kami yang dari Banten, dan baca kitab Dalilul Falihin. Dulu di Priok ya, ada radio namanya Radio Kencana Bahari. Radio Kencana Bahari yang punya itu dulu bapaknya Pak Taufik, mantan wakil ketua DPRD itu. Nah, itu namanya Pak Haji Hasan Tarwedi. Disitulah tahun 80 saya masih kecil di bawah ayah saya. Saya dikasih lihat, begitu saya mulai mengerti sedikit ngaji, saya bilang ini ada orang alim namanya Kiai Syafi'i Hadami. Ayah saya diminta membantu untuk mengedit, karena memang proses penulisan satu buku kan ruwet, belum lagi nanti ada typo-typo, salah ketik. Itu ayah saya itu kalau tidak salah dalam kitab Tawdihul Adillah sampai jilid 7 atau 8 nama ayah saya masih ada. Cerita orang-orang tua dulu di Priuk saya masih bertemu, yang hidup sekitar tahun 80 dan di bawah 80, itu cerita kadang-kadang yang menjadi kurir membawa naskah Tawdihul Adillah dari rumah muallim ke rumah ayah saya di Priuk, al-maghfurlah Kiai Zainuddin MZ. Ya, Kiai Zainuddin belum masyhur, belum, masih jadi santri itu. Benar, ke rumah ayah saya bawa. Yang cerita orang-orang tua sudah wafat semua. Ya saya mendengar saja, ya saya nggak tahu, ya percaya saja. Dulu katanya yang kesini nih bawa kitabnya Muallim Tawdihul Adillah ke rumah abah, katanya Kiai Zainuddin MZ. Maka Muallim Syafi'i luar biasa. Coba kalau kita baca itu kitabnya, Masya Allah. Maka saya katakan tadi, fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin. Alangkah banyaknya sekarang kalau kita melihat orang yang memang belajar, mencari ilmu banyak, tapi wama aqalla man wasala ila darajatil mutabahhiril mutamakkin.
alangkah sedikitnya orang yang sampai keilmuannya pada tingkatan al-mutabahhir, orang alim yang melaut ilmunya. Di Muallim Syafi'i Adzami sama kiai-kiai Jawa di alam, ilmunya mutabahhir, melaut. Jadi kalau kata orang Arab, Muallim Syafi'i itu bahrun bila sahil, laksana laut tanpa tepi. Kalau model kita ini sahilul bahri, cuman tepian laut doang, pinggiran laut doang, itu udah bangga katanya. Muallim bahrun bila sahil. Dari mana taunya? Lihat aja itu, dari apa yang ditulis. Katanya orang kalau sudah menulis kitab, ya, fa inna man qad sannafa faqad wada'a aqlahu fi tabkhin wa 'aradahu 'alan nas. Orang kalau udah nulis kitab itu sama seperti dia meletakkan akalnya atau kepalanya di atas nampan, wa 'aradahu 'alan nas, dan mempersilahkan itu dilihat oleh orang untuk dikritik, dikoreksi. Nah, saya juga begitu. Saya latihan menulis, kiai sudah saya kirim kitabnya tentang kakek buyut kami Syekh Nawawi. Saya tulis kitab tentang sanad. Maka tadi beliau cerita sanad itu, sanadnya Habib Salim bin Jindan itu nyampe pada kakek saya Syekh Nawawi. Karena Habib Salim bin Jindan muridnya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan mulazamah ngaji sama kakek saya Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah 20 tahun. Jadi semua sanad Syekh Nawawi Al-Bantani itu diberikan kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Dan Syekhona Khalil Bangkalan sesudah memberikan sanadnya pada Syekh Nawawi Al-Bantani, maaf, kepada Syekh Habib Salim bin Jindan, ya, ahlan wa sahlan, ya, Ki Lutfi, fadhal. Kepada Habib Salim bin Jindan, maka kemudian Syekhana Khalil memberikan semua sanadnya kepada Habib Salim bin Jindan dan turunlah kepada orang Jakarta, termasuk Habib Salim bin Jindan kemudian diambil sama Kiai Haji Kiai Idris Saikin dari Habib Salim, ya, tahun 44 naik sepeda tadi. Itu saya dapat dari Habib Salim bin Jindan. Sebuah kisah yang kemarin saya sudah konfirmasi, tafsir munirnya atau marah labitnya Syekh Nawawi, saudara-saudara, itu kata Habib Salim bin Jindan, beliau bertanya kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Kata Habib Salim bin Jindan, saya aneh, itu kok katanya Syekh Nawawi ma'a fasahatihi wa balaghatihi sama kitabahu tafsir bimarah labid. Kok katanya Syekh Nawawi ini begitu alim, kok kitab tafsirnya dikasih nama aneh, marah labid katanya. Tempat keranjang apa namanya, keranjang apa tuh ya, rumput buat onta, tempat onta, tempat makan. Kata Syekhona Khalil kepada Habib Salim bin Jindan, sebenarnya guru saya dulu awalnya tafsir marah labid atau tafsir munirnya itu awalnya dikasih nama Al-Qiran fi tafsiril Quran. Lah dapat cerita begini, ini luar biasa unik, Pak. Ini kalau bukan dari murid, dari sanad tadi susah, kita nggak akan dapat. Syekhana Khalil bisa mengatakan begini karena beliau 20 tahun ngaji pada Syekh Nawawi di Mekah. Dan itu saya dapat cerita ini dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi makanya termasuk juga saya dapat cerita ini dari seorang mustasyrik orientalis Belanda yang menulis kehidupan para ulama Indonesia dengan bukunya yang luar biasa, namanya Safhat min Tarikh Makkah. Beberapa lembar tentang sejarah Mekah. Senok Hogronya kita tahu kan pura-pura masuk Islam. Dia pura-pura masuk Islam,
Dia pakai nama Abdul Ghaffar, wa qad tadhahara bil Islam wa ghayyara ismahu bi Abdul Ghaffar. Pulang pura-pura masuk Islam, sampai setengah tahun di Mekah, ketemu Sayyid Bakri Sato, ketemu Syekh Nawawi, meneliti sebenarnya apa pengaruh ulama Jawa yang ada di Mekah. Jawa itu maknanya ya Asia Tenggara, karena dulu belum ada Indonesia. Betawi juga disebutnya dulu Jawa, Pak. Al-Jawi Al-Batawi, Al-Jawi Al-Palembani, Al-Jawi Al-Ampenani, Al-Jawi Al-Maduri, Al-Jawi As-Sirbawi. Jadi dulu orang pergi haji kalau ke Mekah ditanya min aina antum, Jawa. Dari Jawa. Fin, Jawa, fin, Betawi, baru dia bilang Betawi. Nah, itu saudara-saudara, ternyata SNUK meneliti pengaruhnya. Memang ada ulama-ulama Jawa di Mekah berpengaruh pada jamaah haji yang berangkat ke Mekah, sehingga kemudian menyebabkan pemberontakan dan perlawanan pada Belanda. Nah, makanya Masya Allah kalau bicara ulama-ulama yang tadi disebut tuh saya ingat kitab ini. Maka dalam kitab yang saya tulis, saya pakai bait-bait nadham-nadham, saya cerita Syekh Nawawi, saya bilang gini: walam akun mimma syara'tu Buddha min katibin mustashriqil Holanda fa innahu asarahu wa akramah wa sakinun bi Makkata nisfasana wa ba'dahu min yasinil padani jauharatal isnadi wal ma'ani. Walam akun mimma syara'tu Buddha. Ketika aku mengarang kitab ini, kitab itu saya beri nama Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Biografi Syekh Nawawi, dari mulai siapa beliau, bapaknya, ibunya, nasabnya kemana. Saya jelaskan nasabnya dari jalur bapak ke Sultan Banten, dari jalur ibu Syekh Nawawi nyambungnya ke Prabu Siliwangi. Jadi emang dari sononya udah balungannya balungan apa namanya, gede, emang balungannya balungan gede, padahal orangnya kecil. Syekh Nawawi orangnya kecil, perkiraan saya maaf lebih kecil dari Kesofan Nidhami. Saking kecilnya Syekh Nawawi itu jarang juga memang pakai baju model kita. Kalau kita ini masih pakai jas, Syekh Nawawi pakaiannya sederhana, Pak. Saking sederhananya Syekh Nawawi di Masjidil Haram, kata Senok Hugronya dalam tulisannya, wal arabul ladzi la ya'rifunahu rubama la yahtarimunah. Orang Arab yang nggak pernah kenal Syekh Nawawi, dia nggak ngormatin. Ini siapa sih orang kecil, orang Jawa gitu gitu. Walladzi ya'rifuhu, tapi orang yang mengenalnya, kasahibil muallafatil katsiratil lati sarat bihar rukban washtaharat ila aqasil buldan. Tapi orang yang mengenalnya sebagai seorang ulama besar yang memiliki kitab-kitab yang Masya Allah terkenal, yuqabbilu yadahu mirara, dia pasti cium tangannya. Ini nggak sembarang Jawa nih katanya nih, biar kecil-kecil cabai apa namanya, cabai rawit katanya alim. Nah, kenapa orang-orang dulu kok bisa menjadi orang alim? Nah, seperti Muallim Syafi'i Hadzami, saya yakin juga seperti guru kita yang ada di samping kanan saya ini, karena mulazamah ngajinya sama ulama istiqomah, Pak. Yang ngaji seperti di musala tadi, ngaji Rawaiul Bayan 12 tahun kayaknya, 13 tahun khatam. Dan itu kan tradisi ngaji yang tahqiq sebenarnya. Jadi nggak ada yang kelongkap gitu, urut dari guru ngaji selesai. Nggak kayak orang model sekarang, begitu terkenal dikit dia instan, malas dia baca, malas dia ngaji. Mohon maaf, termasuk saya juga mungkin malas ngaji zaman sekarang. Orang kalau udah terkenal begitu, dan kadang-kadang suka berani itu, gampang sekali berfatwa, gampang sekali memberi hukum. Maka dengan bersenandung saya bercanda begini, guys. Ma'aktsaral haurata min alimil yutubi fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi
Ya hasratan lil Google akhidus sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi. Ya rubba talibi ilmin zahiril jalabi fa'awilan bisyuyukhi kamilid darabi. Ma'aktharal haurata, alangkah bahayanya saudara-saudara, min alimil yutubi, dari seseorang yang terlanjur populer di YouTube atau sosial media. Fa'afta bil masyhadi, seringkali mereka menyampaikan ilmu, kadang berfatwa bila raja'il kutubi, padahal tidak pernah melihat referensi kitab. Ya hasratan, wahai merugilah saudara. Ya hasratan, wahai merugilah. Ya, orang yang menjadikan Google akhidus sababi, artinya keilmuannya sumbernya minal googli. Padahal wa innamal ilmu bil isnadi wat talabi, padahal ilmu itu cara ngambilnya mestinya pakai ngaji dan sanad. Maka ini tadi kata kunci dari Kiai Sofwan Nidhomi, beliau katanya ngundang Habib ini, ngundang Habib ini, ngundang Habib ini supaya sanadnya nyambung. Bahkan tadi ngedudukin bekas tempat duduknya Kiai Ma'ruf. Nah, itu betul. Saya bahkan mungkin sekarang bukan tempat duduknya saya dudukin, tempat duduknya akan saya cium dengan kepala saya. Karena memang dulu Imam Subki, Taqiyuddin As-Subki, pernah mengajak anaknya namanya Tajuddin As-Subki. Dua-duanya orang alim ya. Anaknya yang punya kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, Tajuddin As-Subki. Waktu kecil sama abahnya Taqiyuddin As-Subki dibawa ziarah ke makamnya Imam An-Nawawi ke Nawah. Imam Nawawi punya musalla, punya majlis buat ngaji, namanya Darul Hadis. Kalau ini As-Sa'adatain. Lalu Imam Subki tua yang panggilannya Taqiyuddin, ya, di situ sholat, dikasih tahu belah mana katanya Imam Nawawi kalau ngaji, belah sini. Beliau sholat di tempat duduknya di mana Imam Nawawi tadi kemudian ngaji, diciumi tempat duduknya. Kemudian sesudah itu Taqiyuddin Subki membaca syair. Syairnya dibacakan kepada anaknya. Anaknya kemudian menulis syair itu dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Apa kata Taqiyuddin As-Subki? Wa fi daril hadithi latifu ma'anan ala busatin laha asbu wa awi ala anni amassu biharri wajhi makanan massahu qadamun nawawi. Wa fi daril hadithi latifu ma'nan, dan dalam madrasah Darul Hadits latifu ma'nan ada sebuah kenangan yang sangat indah katanya. Ala busatin laha asbu wa awi, di mana aku bisa menduduki karpet kambal di mana dulu bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi duduk di situ, persis kayak orang mancing tadi. Nah, dulu sering dapetan di sini nih, tempat sini dulu pernah didudukin orang alim. Orang zaman dulu kalau rumahnya pernah didatengin orang alim, dia bangga. Di rumah gue biar jelek begini, dulu Habib Ali Bungur pernah duduk di sini nih. Nah, dulu Kiai Anu pernah di sini nih. Maka Masya Allah, yang kayak begini, kemarin saya ke Jawa, ke Madura, keliling, masih ada Kiai. Sampai capek badan ini, semua minta didudukin. Rumah saya didudukin. Yang repot kemarin saya kabur. Ada Kiai putranya Kiai Usman Alis Haki, Kiai besar, duduk sini Kiai, ya saya akitin langsung. Waduh, saya kabur dah. saya kabur. Bahaya di sana. Ya Rabbi. Itu kenapa?
Karena orang-orang itu dulu cerita tentang bagaimana berkah. Ala anni amassu biharri wajhi, kata Imam Nawawi, maaf, kata Imam Subki, Taqiyuddin As-Subki, ala anni amassu biharri wajhi, aku berharap aku bisa wajahku ini, katanya, makanan massahu qadamun Nawawi, bisa mencium satu tempat yang dulu kakinya Imam Nawawi pernah nginjek di situ. Makanya saya amalin. Jadi saya juga ngamalin yang diamalin ke Sofwan. Saya kemarin dari Kendal, kapan itu, saya mampir ke seorang alim namanya Mbah Ruhyat, pondok pesantren Kaliwungu Kendal. Saya alhamdulillah ini dengan diberi amanah di PBNU menjadi wakil ketua umum bidang keagamaan ini, saya isinya ya ziarah ke pondok-pondok, ke kiai-kiai besar, pondok-pondok besar. NU itu kan pesantren besar, pesantren itu NU kecil, ya. Jadi kalau mau melihat kebesaran NU, lihat aja jumlah pesantren dan santrinya. Ya, kebetulan saya wakil ketua umum bidang keagamaan yang ngurusin pesantren, jadi saya senang silaturahim ke pesantren-pesantren. Lah, ada pesantren Mbah Ruhyat. Kemarin saya tanya, di mana Mbah Ruhyat biasa duduk kalau ngaji di sini? Saya ingat syair tadi itu. Kalau ngedudukin, kadang saya duduk, kadang saya ciumin. Masya Allah. Kemarin dari tempat mu'alim juga begitu. Maka syair tadi saya gubah sedikit. Jadi syair yang dari Taqiyuddin kepada Imam Nawawi, saya pakai juga itu kepada siapa namanya, Muallim Syafi'i Hadami. Kata saya begini, karena Muallim Syafi'i itu adalah ulama yang faqih, saya katakan, wa fi daril faqihina fi su'ilmin ala kutubin laha ashku wa arwi ala anni amassu biharri wajhi makanan massahu qadamul hadami. Wa fi daril faqihi latif nafisu ilmin, saya punya kenangan banyak ilmu daripada Muallim Syafi'i Hadami, ya, atas kitab-kitab yang saya muskil, atas masalah-masalah yang saya juga meriwayatkannya. Ya Allah, kemarin saya datang lagi ke tempat beliau pada saat pembukaan kembali Ma'had Arba'in. Saya katakan, ala anni amassu biharri wajhi, semoga saya dengan wajah saya yang hina ini bisa berkesempatan makanan massahu qadamul hadami, saya bisa mencium kakinya Imam Hadami. Lah, tradisi ini sudah mulai kurang, tradisi ilmu semacam ini. Sebagai orang yang lahir di Jakarta, ya, saya ini, Bapak Ibu, kalau dari ibu saya Banten. Ibu saya adik kandungnya Ki Ma'ruf Amin, kandung. Ya, saya manggil Ki Ma'ruf Amin Wa. Ya. Bapak saya Pekalongan. Tapi saya lahir di Priuk. Lahir di Priuk. Nama kampung saya Warakas. Kiai sudah pernah nih, alhamdulillah. Makanya saya dipanggilnya Anwar, Kiai. Anwar tuh anak Warakas. Ya. Anwar apa namanya? Anak Warakas. Nah, saya memang agak prihatin juga tradisi keilmuan Betawi ini yang dulu sangat dibanggakan. Nggak punya pesantren tapi orangnya alim-alim, itu Betawi. Sekarang sudah mulai bergeser, Pak. Dulu anak Betawi tahun 80-an ke bawah, 90-an lah saya pikir terakhir, atau ya 2000 terakhir, itu nggak mondok tapi jago-jago, alim-alim. Nah, sekarang udah bergeser. Anak-anak kita ini sudah mulai susah istiqamah, mulazamah ngaji kitab yang model seperti tadi, bertahun-tahun hatam. Ngajinya senangnya yang rame-rame saja gitu. Ada Kiai Salim Naik, Tebet cerita, yang cerita beliau saya dengerin aja pas duduk bareng satu majelis. Aneh katanya bingung, zaman aneh kecil dulu orang Betawi ngaji sono kemari naik sepeda, naik motor, yang dibawa kitab, katanya gitu. Zaman sekarang anak remaja nih lihat ke sono kemari ngaji yang dibawa bendera, katanya gitu.
Yang dibawa bukan kitab, yang dibawa apa namanya? Bendera katanya. Aduh. Ya kalau ngaji benderanya digini-gini itu kan. Ya. Kata beliau, ya benar, boleh lu seneng selawatan, boleh, tapi lu ngaji kitab. Lu kaji tuh bagaimana paham ahlus sunnah wal jamaah, dari mulai tauhidnya Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Lu kaji tuh katanya bagaimana fikihnya madzhabul arba'ah, khususnya madhab Syafi'i. Lu ngaji tuh bagaimana tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang saudara-saudara, nah tradisi ini mulai berkurang. Nah, maka saya berharap, Masya Allah, moga-moga guru kita ini Ki Sofwan dipakasi panjang umur, Masya Allah. Beliau ini benteng ulama Betawi ini yang masih ada, yang sedikit tersisa. Kiai Saleh Rahmani kan Jakarta Selatan kan, ya beliau ini yang masih tersisa, semoga dikasih. Kenapa? Sebab hadirin, ya, kita tidak bisa melepaskan kebutuhan kita kepada ulama sebagaimana beliau. Karena memahami agama tidak bisa kemudian dilepaskan tadi via Google, via YouTube, nggak bisa. Ya, itu boleh sebagai tambahan informasi, tapi sanad keilmuan sehingga paham kita dalam memahami agama benar harus dari guru. Seorang ulama madhab Maliki yang sangat masyhur, penulis kitab usul fikih, kitab usul fikihnya sangat terkenal, namanya kitab Al-Muwafaqat. Ulamanya bernama Imam Asy-Syatibi. Beliau katakan, kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di hati orang besar, orang alim. Dulu nggak ada kitab itu dulu. Dulu orang ngaji di imla, ngaji di imla, gurunya nyampein, jadi betul-betul mengandalkan apa yang disebut dhabit. Apa namanya? Dhabit. Dhabitnya dhabit sadran. Ya, dhabit, sekali guru ngomong diingat, sekali guru ngomong diingat. Sama kayak orang sekolah tahun 60-an 70-an pakainya sabak ya Pak ya. Ya, dia kalau nggak merhatiin bubar, habis pelajaran dihapus, ganti lagi, betul. Lama-lama bergeser sekarang kan ke kitab, lama-lama bergeser ke sini, ala gampang terus gue cari katanya. Dulu tidak. Beliau katakan kanal ilmu fi sudurir rijal, adalah ilmu dulu adanya di hati ulama-ulama besar, ar-rijal itu. Tapi kemudian summan taqala ilal kutub, tradisi keilmuan barulah bergeser kepada kitab. Ketika ditemukan kertas, orang mulai geser ke kitab. Tapi awas, kata Imam Asy-Syatibi, wa mafatihuha bi aidir rijal. Tapi cara memahami kitab, cara memahami ilmu, walaupun lewat kitab, walaupun lewat apapun, mau tidak mau bi aidir rijal, harus lewat guru. Nah, harus lewat guru Pak, nggak bisa kita lepaskan. Maka kalau orang zaman dulu mondokin anak, termasuk manggil guru ngaji di masjid, pasti tanya sama mu'alim di kampung, termasuk undang pengajian dah, bangsa maulid, bangsa apa tuh tanya, yang kita undang siapa kiai, kan begitu. Yang kita minta jadi guru tetap siapa, anak saya kalau mondok di mana kiai ya. Jadi kiai itu hikmahnya sampai kayak begitu. Orang zaman dulu sampai ketergantungannya sama ulama, nanya jodoh anak aja sama kiai. Nah kiai ini saya punya anak gadis, pasrah dah, cariin santrinya kiai kalau ada, supaya anak saya ini bener ketemu suaminya. Kalau nggak ketemu juga ya buat kiai nggak apa-apa, begitu katanya. Wah lu repot banget ada kiai zaman dulu tuh. Ya, kalau nggak ketemu kiainya katanya. Nah, jadi dulu orang nanya itu, kenapa? Ya supaya tadi tidak kemudian salah guru Pak. Nah kalau salah guru repot. Hadirin, hari ini memang harus kita akui ya, kecenderungan orang agak ke kanan dan ke kiri itu masih ada. Yang ke kanan terlalu ekstrim, man farrata wa afrata ya.
kadang-kadang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, sesuatu yang gak wajib diwajibin itu berlebihan, Pak. Maaf nih, maaf. Ada orang yang kalau ngelihat orang gak miara jenggot ditegur. Saya pernah ditegur gitu, Kiai. Saya pernah, pagi juga saya. Bapak tahu kan kalau miara jenggot itu sunnah? Iya. Kenapa nggak miara jenggot? Digituin saya. Waduh. Ini kan orang nanya kayak begini, sama kayak pas hari Senin orang lagi nggak puasa ditanya, Bapak kan tahu kalau puasa Senin Kamis sunnah? Iya. Kenapa nggak puasa? Cuman saya nggak jawab aja. Lah situ kan tahu kalau itu sunnah. Sunnah jangan lu wajibin, kan begitu. Sebab orang itu kan cara ibadah dan mendekatkan dirinya pada Allah, menjadi kekasih Allah banyak jalan, Pak. Kalau ada peribahasa bilang banyak jalan menuju Roma, itu banyak jalan menuju Allah. Saya Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Nadham Hidayatul Adhkiya, sering disalah bacakan oleh santri. Syekh Zainuddin Al-Malibari dibaca Syekh Zainuddin Al-Malioboro. Dikiranya orang Jogja gitu ya. Engkong saya memberi syarah kitab ini dengan nama Salalimul Fudhala itu. Beliau katakan dalam bab tentang bagaimana orang boleh memilih menjadi wali, menjadi kekasih Allah agar wusul, walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakathratil awradi kasawmis salah wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassilin mutamawila walikulli wahidihim tariqun min turuq. Masing orang itu katanya boleh dia memilih jalannya, tariqahnya yang dia pilih, yakhtaruhu fayakunu min dawasilah, agar dia bisa wusul sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah. Ada orang yang jadi wali, kata Syekh Zainuddin, kajulusihi bainal anami murabbian, karena duduk ngajar ngaji bainal anam. Jangan salah, tuh guru-guru ngaji TPA, guru-guru madrasah yang kurus-kurus tuh banyak yang jadi wali tuh. Ya, karena ikhlasnya. Lah susah, Pak. Ngajar di TPA itu berat, Pak. Iya. Makanya saya lihat guru-guru TPA, guru madrasah itu rata-rata badannya kurus, karena ya jujur aja bayarannya kecil, lama kayaknya. Yang agak lumayan itu sebenarnya ya, tanya Kiai Lutfi Zawawi itu, ya mubalek gitu. Mubalek itu ya agak lumayan. Beliau-beliau itu yang ngajar rutin itu, Masya Allah. Tapi itulah yang jadi jalannya menuju wali. Makanya ada orang kok menegur orang gara-gara satu amalan. Muallim nih, Muallim Syafi'i Hadami. Walaupun nanti dalam bait berikutnya dikatakan wa kakathratil awradi kasaumis salah, ada juga jalannya menuju Allah itu dengan memperbanyak wiridan, puasa sunnah, sholat sunnah. Ini muallim pada saat saya datang ke rumah beliau cerita, Zulfa, aneh nih jujur ya, kata muallim, aneh bangsa puasa sunnah, bangsa sholat sunnah, bangsa wiridan kurang. Itu kata muallim. Nah gimana? Ente tahu kan, aneh sehari ngajar 7 majelis, kan begitu kan? 8 majelis. Aneh pulang rata-rata di rumah, kata Muallim Syafi'i Hadami, sampai rumah jam 10. Kadang-kadang kalau ada undangan tambahan lebih. Biasanya kata Muallim tuh aneh kalau pulang gak tidur, Zulfa. Aneh biasanya pertama baca kitab mutolaah buat besok yang akan saya pakai ngajar. Kedua kata Muallim, saya pakai untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi di majelis saya ngaji saya belum bisa jawab. Muallim itu nggak sembarangan kayak tadi, alimil yutubi fa'afta bil masyhadi bila rajil kutubi. Kalau itu kan nggak taklung-takling, beliau nggak dijawab dari kitab Syarqawi, dari kitab apa, hati-hati. Nah hadirin, nah lalu beliau nangis. Tapi moga-moga Zulfa, ya ini jadi amal saya, jadi jalan saya menuju Allah. Nangis Muallim. Sambil nangis itu beliau bilang, saya ini kalau udah jam 10 biasanya selesai mutalaah baca kitab jam 2. Itu Muallim.
Itu rutin saya lakukan dari tahun 60-an. Wah, saya kaget, Pak. Teman setia saya kata Muallim Syafi'i Hadami itu dari jam 10 sampai jam 2 hanya 2. Istri capek dia tidur. Teman setia saya 2. Apa? Al-ghahwah wal udud. Muallim ke teman setianya al-ghahwah wal udud. Saya baca lagi. Lalu beliau baca nazam ini, bait ini dalam qasidah Burdah. Baca itu saya ingat sekali. Beliau baca sambil sedih itu ya. Wa ma tazawwatu qabla al-mauti nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi. Wa ma tazawwatu qabla al-mauti nafilatan. Dan saya, ya Allah, tidak pernah menambahkan akan kewajiban fardu saya dengan melaksanakan ibadah yang sunnah-sunnah. Walam usalli siwa fardin walam asumi. Tidaklah saya sholat kecuali yang fardu-fardu saja. Tidaklah saya puasa kecuali yang fardu-fardu saja. Saya tahu Pak, Muallim ngomong begini ini tawadu, jangan ditelan mentah-mentah. Emang Muallim nggak pernah sholat sunnah apa gitu? Emang Muallim nggak pernah puasa sunnah? Maksud beliau sholat sunnah beliau sedikit, puasa sunnah beliau sedikit. Tapi apa thariqah Muallim? Thariqahnya yang ngajar, thariqahnya ya baca dan mengajar. Ya karena kesolehan itu lain-lain Pak. Kesolehannya ulama ya mengajar, belajar, nulis buku. Jangan Anda tanya kesolehan ulama untuk banyak sedekah. Kalau yang banyak sedekah itu kesolehannya orang kaya. Yang tadi dengar musola masih punya utang tuh langsung buru-buru paham itu. Itu kesolehannya apa namanya? Orang kaya. Ini jangan Kiai Sofwan Nidhami suruh solehnya double, udah ngajar gua norogin lah gitu musola begitu. Lah kalau kesolehannya pejabat penguasa adalah keadilannya. Jadi jangan Anda bangga kalau ada penguasa, ahli puasa, ahli sholat. Kalau ada gubernur, ada presiden, ahli puasa, ahli sholat. Bukan itu sesungguhnya core kesolehannya. Kalau bahasa sekarang, inti kesolehan para pejabat itu apa? Inti kesolehan para pejabat adalah dia bisa menjadi pejabat yang adil. Itu. Kalau adil biar sebentar memerintah, sama seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah 2 tahun memerintah kurang lebih itu nggak kalah dari ibadahnya orang ahli ibadah 60-100 tahun. Kenapa? Karena keadilan Umar bin Abdul Aziz membuat negeri yang dipimpinnya penuh dengan keberkahan. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah cuma 2 tahun, tapi para sejarawan saudara-saudara, walaupun beliau memimpin 2 tahun, yamla'ul arda adlan, kemimpinannya penuh dengan keadilan. Anda katanya, kata para muarikh, para sejarawan tidak akan pernah menemukan pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah orang minta-minta dari Yaman ila Daril Baydha sampai Casablanca di Maroko, nggak ada orang susah minta-minta Pak. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz. Moga-moga yang tadi oleh Kiai Sofwan Nidhami itu dicalonkan, moga-moga bisa salah satu calon pemimpin yang adil yang membawa keadilan negeri Indonesia ini. Cuman karena saya ini PBNU nggak bisa nyebut nama. Kalau boleh saya PBNU kan begitu kan, saya bilang saya PBNU nggak boleh nyebut nama gitu. Lah iya, saudara-saudara, itu dulu saking adilnya Umar bin Abdul Aziz tuh jadi khalifah. Ada seorang penyair bilang ini, saya memang senang nazam ya, halafaz zamanu la ya'tiyanna bimithlihi hanasat yaminuka ya zamanu fakaffiri. Halafaz zamanu, zaman dulu pernah bersumpah, la ya'tiyanna bimithlihi, sungguh kata zaman akan datang nanti
akan lahir nanti seorang pemimpin yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi kemudian pada potongan baitnya dikatakan, hanathat yaminuka ya zamanu fakafiri, kau harus bayar kafarat sumpahmu hai zaman. Sampai sekarang udah tahun jebot belum lahir lagi katanya pemimpin yang adilnya betul-betul seperti Umar bin Abdul Aziz. Lalu bagaimana tidak adil? Umar bin Abdul Aziz sebelum menjabat jadi khalifah gemuk Pak kayak saya. 2 tahun jadi khalifah kurus sekali. Sekarang kan enggak, orang belum jadi camat kurus, jadi camat gemuk. Orang belum jadi anggota dewan kurus apa gemuk? Kurus. Jadi anggota dewan gemuk. Susah itu ya. Maksudnya apa? Beliau itu Masya Allah saking perhatiannya pada rakyat. Sejarawan mengatakan sebelum jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz bajunya paling murah istrinya bilang 200 dirham. 200 dirham ya uang kitanya 20 juta dah bajunya tuh. Begitu jadi khalifah bajunya yang paling mahal hanya 20 dirham, duit kitanya 200.000. Bininya dibilang, Fatimah lu boleh pilih, milih tetap jadi istriku atau kau milih ku ceraikan. Pilihannya, kalau kau mau jadi istriku, seluruh emas hartamu yang kau punya dari dulu kita nih, dari dapat bapak zaman kita masukkan ke Baitul Mal. Tapi kalau kau mau menjadi istriku, itulah pilihanmu. Kalau tidak, silahkan, emasmu tetap, semuanya tetap, tapi kau aku ceraikan. Nah saudara, jadi sekarang kita menemukan orang itu kadang-kadang berlebihan. Tadi saya bilang, cuman gara-gara nggak berjenggot saya ditegur Pak. Padahal ibadah itu macam-macam. Tapi juga orang berlebihan, kalau ada orang berjenggot ditegur. Paham nggak nih kira-kira? Lah itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang satu orang nggak jenggotan ditegur, yang satu orang jenggotan dimusuhin. Padahal menurut saya urusan jenggot nggak usah dibahas dah, itu urusan tukang cukur. Betul. Nah, kita nggak usah bahas bab jenggot di situ. Bahas masalah celana, rada cingkrangan, rada turunan, nggak usah dibahas deh itu. Ya itu tuh urusan tukang apa namanya? Jahit, katanya gitu. Ya karena kesolehan itu macam-macam. Orang wali karena ngajar, ada orang jadi wali karena wiridan, ada orang jadi wali kekasih Allah karena ahli sedekah. Nah, saya dulu ada orang jadi wali itu karena ahli sedekah. Dulu di Kudus ada pabrik rokok namanya Jambu Bol. Pernah dengar ya? Jambu Bol dulu ada, rokok Jambu Bol. Nah, itu yang punya namanya Haji Ma'ruf. Ini orang kaya, mertuanya penyanyi zaman kuno tuh, ada namanya penyanyi Eri Kusmiran gitu. Nah, Ari ya? Ah, berarti bapak udah tua berarti ya. Soalnya itu seumuran bapak tuh. Ari ya, saya salah sebut. Ari Kusmiran. Ya. Namanya Haji Ma'ruf. Ini orang luar biasa. Orang taunya kaya. Orang kaya dah, punya pabrik rokok. Tapi begitu beliau wafat, Al-Arif Billah Al-Masyhur Mbah Kiai Hamid Pasuruan, Masya Allah, Mbah Hamid Pasuruan itu masyhur walinya Pak. Saya merasa terhormat diundang nanti hall oleh putranya. Jadi minta hadir, saya minta sampean ke sini. Wah, siapa pantas saya, udah pokoknya udah rembukan. Mbah Hamid Pasuruan itu kalau hall kota Pasuruan libur. Ya sama kalau di Kalimantan siapa namanya? Gurijai gitu ya. Libur, itu susah ngitungnya, ratusan ribu jalan tuh. Nah, pada saat Haji Ma'ruf wafat, Mbah Hamid bilang begini, saudara-saudara, Kiai Hamid, maaf kata Kiai Hamid, Haji Ma'ruf ini waliyun min auliyaillah, adalah kekasihnya Allah yang kewaliannya ditutupi oleh Allah dengan kekayaannya. Orang taunya orang kaya, padahal wali. Ada orang begitu tuh. Ya, orang taunya orang kaya, padahal wali.
Makanya hati-hati Pak, walinya Allah itu banyak banget ya. Saking banyaknya dulu di Tarim ada orang pernah mencoba ngitung wali. Di depan pintu kota Tarim dia duduk, dia bawa batu, duduk gitu. Setiap orang yang dia pikir kata dia nih wali nih, dia taruh batu di apa namanya ember, pluk, lewat wali. Satu ketika lewat orang tukang sampah, tukang apa namanya sampah, gotong seret. Begitu lewat dia nggak taruh tuh. Begitu lewat tukang sampahnya ngomong, taruh tuh batu. Dia kaget, taruh tuh batu. Padahal tukang sampah kan dari sana. Maksud tukang sampah, gue juga wali, lu tahu. Nah makanya begitu tahu walinya Allah banyak tuh saya hati-hati. Saya kalau ada orang pas pengajian kayak begini dia nyender tidur ngantuk nggak berani negor, takutnya wali saya. Takutnya wali, tegur wali lagi. Ya. Nah, Haji Ma'ruf ini Masya Allah wali kata Kiai Hamid Pasuruan yang kewaliannya ditutupi Allah dengan kekayaannya. Orang taunya orang kaya gitu aja. Padahal kata Kiai Hamid Pasuruan waliyun min auliyaillah. Bagaimana beliau begitu diketahui sebagai wali? Nah, wah fadal, Masya Allah, selamat datang Pak Ahsanul Qasasi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mangga Ki, saya ngaji. Mari Pak. Jadi saya ulangi. Bagaimana? Jadi kata Mbah Hamid Pasuruan, ini Haji Ma'ruf ini katanya waliyun min auliyaillah tasattara bimalihi katanya. Beliau ini adalah wali dan kekasihnya Allah yang menutupi kewaliannya dengan hartanya. Orang nggak tahu kalau beliau wali, taunya beliau adalah orang kaya. Jadi hati-hati, walinya Allah itu unik-unik Pak. Lah saya tahu belakangan cerita di pondok saya, bunyai saya saat saya di Kiai Sahal itu. Haji Ma'ruf yang tadi saya katakan pemilik rokok, pabrik rokok apa namanya? Jambu Bol, mertuanya siapa tadi? Artis siapa Pak? Penyanyi ya, penyanyi. Ari Kusmil. Itu keroncong apa tuh? Lagu apa tuh? Hah? Ya begitulah. Pop ya, zaman dulu lah ya gitu ya. Nah itu rupanya salah satu amalnya adalah selama beliau hidup mengirim, waktu itu belum pakai rekening ngirim uang Pak, pakainya wesel ke seluruh pondok-pondok di 4 atau 5 kabupaten sekitar beliau. Beliau tinggal di Kudus, pabrik rokok Jambu Bol itu Pati tempat kami mondok, Kudus, Demak, Grobogan sama Rembang itu pondoknya pengasuhnya dikirimin wesel. Zaman kita yang mungkin zaman sekarang 500.000 gitu mungkin. Tapi selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu siapa yang ngirim coba. Paling antar Kiai nanya, dapat Kiai? Iya, tahu siapa? Enggak tahu katanya. Bro, itu bertahun-tahun. Lah taunya dari Haji Ma'ruf gimana ceritanya? Ternyata taunya begitu Haji Ma'ruf wafat enggak pernah ada wesel lagi. Baru berarti selama bertahun-tahun yang ngirim siapa tadi? Haji Ma'ruf. Pantas kata Mbah Hamid, ini Haji Ma'ruf waliyun min auliyaillah, walaupun orang kaya tasattara bimalihi. Nah, hadirin, saya ingin sampaikan sekali lagi betapa pentingnya sekarang kita ngaji dari ulama-ulama yang bisa menjelaskan Islam itu dengan cerdas. Saya mengartikan moderat itu cerdas Pak. Bagaimana kok kita belajar Islam yang moderat atau Islam yang cerdas itu, yang indah itu dari ulama yang sanadnya jelas lah. Sebab ulama yang cerdas itu, yang moderat itu pasti ulama yang wawasannya luas, saya percaya.
Kalau ulama ngaji kitabnya luas, kayak model guru kita, Masya Allah, yang istiqomah, kitab hatam, ini hatam, ini hatam, ini hatam. Ya, saya juga ngalami, karena di pondok guru-guru kami itu kalau baca kitab, misalnya Kisahal itu menghatamkan Jam'ul Jawame 17 hari, Asbahwan Nadhair 17 hari, Anwarul Masalik 17 hari, dan khatam. Beliau itu saya diberitahu ngaji kitab Ihya dari seorang wali al-arif billah namanya Mbah Muhajir atau Mbah Khazin di Bendopare. Itu pamannya Syekh Ihsan Jampes. Itu kata Kisahal, waqad khatamtu hadzal kitabi kullaha. Saya ngaji kitab ini dari min syaikhina al-arif Syekh Muhajir atau Syekh Khazin, kullaha, dari awal, min awalihi ila akhiri, kitab Ihya, illa fi ba'dil mawadi fatatni ba'dul fatrat. Kata Kisah, kecuali beberapa hal yang mungkin pengen ke belakang ketinggalan. Dulu orang ngaji. Nah, orang kalau bacaannya banyak, insya Allah pahamnya moderat. Kullamazdadal mar'u minal ilmi kullamazdada minal wasatiyah. Orang itu kalau ilmunya banyak bertambah pasti moderat. Fabi qadri naqsihi minal ilmi biqadri bu'dihi anil wasatiyah. Orang kalau ilmunya kurang, bacaannya kurang, dan pasti tidak moderat. Jadi kalau ada orang kaku tadi itu afroto au farroto, kadang-kadang meremehkan agama, kadang-kadang terlalu membebani atau melampaui batas. Yang tidak wajib dibilang wajib, atau sebaliknya, yang haram dibilang gak haram, itu juga melewati batas. Yang bagus yang sedang-sedang aja itu. Jadi kita tahu. Nah, makanya ayo mumpung masih hidup guru kita ini fakhruna, kebanggaan kita ini. Orang Betawi beliau yang masih tersisa. Ya, moga-moga kita masih bisa banyak ambil ilmunya. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan Islam yang indah, Islam yang mencerahkan, pemahaman Islam yang mencerdaskan dari orang yang memang wawasannya, ilmunya luas. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.